Shalom, damai di hati, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita sehingga kita boleh menikmati kasih dan anugerah di tahun yang baru, tahun 2023 ini. Itu semua karena penyertaan dan tuntunan dari Tuhan semata. Saya, Diaken Yudi Puli, bersama dengan tim multimedia Marturia Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13, hendak menyampaikan kabar baik, kabar sukacita lewat pemberitaan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Sungguh Engkau sangat mengasihani kami, sehingga kami boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2023. Dan kami rindu untuk tetap terus dituntun dan diberkati oleh Tuhan lewat firman yang akan menuntun kami untuk menjalani kehidupan hari-hari kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bermohon kiranya lewat kuasa Roh Kudus yang akan menuntun, memberkati firman-Mu agar boleh mendapatkan di tempat hati kami dan boleh kami aktualisasikan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya akan menuntun pembacaan Alkitab di dalam kitab Perjanjian Baru 2 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai 15 dan diberi judul berdoa dan bekerja. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu: jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian
kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Dan saat ini kita akan membacakan di dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat yang akan menuntun perenungan kita di minggu yang akan berjalan ini, dari tanggal 8 sampai 14 Januari 2023. Dan dituntun dengan tema bulanan, Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan dalam tema mingguan, bekerja dan lakukanlah kebaikan. Alasan pemilihan tema: gereja sebagai persekutuan orang-orang percaya dipanggil untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah melalui pelayanannya di tengah dunia ini. Setiap tindakan yang dilakukannya haruslah mencerminkan kehendak Allah. Dengan kata lain, segala aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh gereja harus mengacu pada pola dan tindakan Yesus. Manusia adalah makhluk yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus bekerja. Bekerja dan melakukan kebaikan adalah dua hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang percaya. Mengapa? Karena hal itu merupakan panggilan iman, sekaligus anugerah yang harus disyukuri. Kejadian 1 dan 2 menjelaskan bahwa Allah bekerja menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Demikian pula manusia di Taman Eden diperintahkan untuk mengusahakan dan memelihara taman. Itu berarti ia harus bekerja. Jadi baik Allah maupun manusia sama-sama bekerja. Dewasa ini banyak orang berlomba-lomba bekerja guna memenuhi tuntunan kebutuhan hidup. Tapi tidak sedikit pula orang malas bekerja dan ingin mendapatkan sesuatu dengan cara instan. Mencuri, merampok, memeras, korupsi, dan lain sebagainya. Dalam Alkitab, orang yang malas bekerja dikecam dan ia diperintahkan untuk belajar kepada semut. Di samping orang percaya berlomba-lomba bekerja sebagai panggilan imannya, ia juga dipanggil untuk mengimplementasikan nilai kasih melalui kebaikan dalam seluruh aspek hidup. Mengapa hal ini harus dilakukan oleh orang percaya? Karena Allah telah lebih dahulu melakukan tindakan kasih melalui Yesus Kristus. Tindakan kasih Allah itu tanpa memandang status, kedudukan, jabatan, latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. Atas dasar pemahaman ini maka diangkat tema bekerja dan lakukan kebaikan. Pembahasan teks Alkitab. Jemaat Tesalonika menjadi alamat surat Rasul Paulus kedua, di mana mereka tengah menghadapi persoalan yang cenderung mempengaruhi kehidupan jemaat sebagai satu persekutuan. Persoalan itu yakni adanya penganiayaan, penindasan terhadap orang-orang percaya yang menyebabkan penderitaan. Namun demikian,
sekalipun mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan, tapi Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika karena mereka tabah menghadapi segala penderitaan. Bahkan lebih daripada itu, di tengah pergumulan yang berat, iman mereka justru makin bertambah dan kehidupan dalam kasih di antara mereka semakin kuat. Di samping itu, persoalan lain yang dihadapi oleh jemaat yakni berkaitan dengan masalah doktrin mengenai zaman akhir yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan. Jemaat menjadi gelisah dan bingung, seolah-olah hari Tuhan sudah tiba. Sepertinya pemahaman tentang parousia ini dipengaruhi oleh pemikiran gnostik atau pengetahuan yang mengajarkan bahwa hari Tuhan telah tiba. Pemikiran ini berdampak pada cara hidup jemaat, sehingga ada di antara mereka yang mulai tidak tertib dan hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Dalam 2 Tesalonika ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai 15, Paulus menasihati jemaat agar mereka tekun, berdoa dan rajin bekerja. Mengapa doa jemaat Tesalonika sangat penting sehingga Paulus memohon untuk menopangnya dalam doa? Pertama, agar firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Dengan kata lain, agar pemberitaan Injil yang dilakukan beroleh kemajuan dan berkembang dengan pesat. Kemajuan yang dimaksud agar semakin banyak orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Kedua, agar ia terhindar dari para pengacau dan orang-orang jahat. Pengacau yang dimaksud yaitu orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Mereka yang memusuhi pemberitaan Injil dan yang menganiaya orang percaya. Orang-orang jahat adalah mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, melawan aturan dan hukum. Mereka itulah yang belum percaya. Selanjutnya, Paulus menunjukkan keyakinannya bahwa Tuhan akan menguatkan, meneguhkan hati mereka, dan memelihara jemaat dari segala hal jahat. Bagi Paulus, Tuhan itu setia terhadap janji-janjinya. Ia percaya pada Tuhan, dialah yang akan memampukan jemaat agar tetap konsisten dalam keyakinan iman, tetap berpegang teguh pada apa yang telah diajarkan oleh Paulus dan melakukannya. Dan ia memohon pada Tuhan agar jemaat memiliki hati untuk tetap mengasihi Tuhan Allah dan meneladani ketabahan Kristus dalam menjalani penderitaan. Kemudian Paulus berpesan agar jemaat menjauhkan diri dari mereka yang tidak bekerja dan tidak melakukan ajaran yang telah disampaikannya. Pesan ini bukan tanpa alasan, sebab ia sendiri yang telah memberi teladan ketika berada melayani di tengah jemaat. Ia bekerja, berusaha dan berjerih payah siang dan malam supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Ia tegaskan bahwa mereka yang tidak melakukan pekerjaannya adalah anggota jemaat yang bermalas-malasan dan tidak mau bekerja. Mereka menyalahkan kemurahan gereja dan menerima bantuan dari saudara seiman yang bekerja. Maka ia tegaskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini diingatkan Paulus karena ia mendengar bahwa ada jemaat yang tidak tertib dalam hidupnya dan tidak melakukan pekerjaannya. Mereka beranggapan bahwa hari Tuhan sudah dekat dan karena itu tidak perlu bekerja lagi. Menghadapi mereka yang tidak mau bekerja, Paulus mengingatkan agar jemaat
tetap tenang dan melakukan pekerjaan, agar makan dari hasil jerih lelah sendiri. Orang Kristen tidak boleh menjadi pemalas, tetapi harus bekerja keras mencari nafkah bagi diri mereka sekeluarga dan mempunyai cukup untuk menolong orang lain yang memerlukannya. Kemudian Paulus mengajak jemaat agar tidak jemu-jemu berbuat baik sebagai implementasi kasih dalam hidup bersama. Jika ada yang tidak mau mendengar, tandai dan jangan bergaul dengan mereka, supaya mereka menjadi malu. Tindakan kasih harus disertai dengan ketegasan, sehingga menimbulkan efek jera bagi jemaat yang tidak tertib dalam persekutuan. Namun bagi Paulus, ketegasan jangan sampai menciptakan permusuhan, tetapi dilakukan dalam semangat persaudaraan. Makna dan implikasi firman. Pertama, pada dasarnya bekerja adalah panggilan iman bagi orang percaya yang harus dilakukan dalam hidup setiap hari. Sejak awal diciptakan manusia, memang telah diperintahkan untuk bekerja. Jadi, bekerja adalah sebuah keharusan sebagai wujud ketaatannya kepada Tuhan. Dan bekerja, orang percaya memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi atau keluarga dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Kedua, bekerja dan berdoa adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Orang percaya tidak mungkin bekerja hanya mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebaliknya, tidak mungkin pula hanya berdoa saja tanpa berusaha atau bekerja. Antara berdoa dan bekerja harus berjalan seiring. Tidak boleh yang satu diutamakan dan yang lain diabaikan. Jadi, berdoalah untuk apa yang akan dikerjakan dan kerjakanlah apa yang telah didoakan. Hanya dengan demikian orang percaya akan sukses menjalani kehidupan. Ketiga, gereja terpanggil untuk mewujudkan kasih Allah di tengah dunia yang nampak melalui tindakan melakukan kebaikan bagi sesama. Panggilan orang percaya untuk melakukan kebaikan bukan karena mengharapkan Allah membalas setiap tindakan kebaikannya, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu berbuat baik melalui Yesus Kristus yang membawa keselamatan bagi semua orang percaya. Demikianlah di dalam menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, dan saat ini akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus. Kami bersyukur karena Engkau boleh menuntun di dalam pelayanan firman saat ini. Dan kiranya dengan Roh Kudus kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar firman saja, tetapi boleh menjadi pelaku di dalam firman. Kami berdoa lewat tim multimedia Marturia Bukit Kasih Kirian Permai wilayah Bitung 13, tetap terus diberkati oleh Tuhan di dalam penyertaan-Mu. Pemberitaan firman terus dikumandangkan, dan biarlah program ini diberkati, para hamba Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.